Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 12. Lanjutan kelahiran Maharaja Pariksit. Selanjutnya Sloka 25. Dritya bali sama Krishne prahrada iwasat graha ahartaiso samedhanang Wridhanam paryupasakaha. Artinya, anak ini akan seperti Maharaja Bali dalam kesabaran, seorang penyembah Sri Krishna yang teguh seperti Maharaja Prahlada, seorang pelaku banyak korban suci Ashwamedha, dan seorang pengikut tokoh-tokoh tua dan berpengalaman. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaja Bali salah satu dari 12 otoritas dalam bakti kepada Tuhan. Maharaja Bali adalah otoritas agung dalam bakti karena ia mengorbankan segalanya untuk memuaskan Tuhan dan melepaskan hubungannya dengan yang disebut-sebut guru spiritual yang menghalangi dirinya mempertaruhkan segalanya demi pelayanan kepada Tuhan. Kesempurnaan tertinggi kehidupan beragama adalah untuk mencapai tingkat bakti yang sempurna kepada Tuhan tanpa motif apapun dan tanpa dihalangi oleh kewajiban keduniawian apapun. Maharaja Bali berketapan hati untuk melepaskan segalanya demi kepuasan Tuhan, dan dia tidak peduli akan rintangan apapun. Ia adalah cucu Maharaja Prahlada, otoritas lainnya dalam bakti kepada Tuhan. Maharaja Bali dan sejarahnya bersama Wisnu Wamanadewa diuraikan pada Skanda 8 Srimad Bhagavatam bab 11 sampai dengan 24. Maharaja Prahlada seorang penyembah sempurna Sri Krishna. Ayahnya Hiranyakasipu menyiksa dia dengan sangat berat ketika ia masih berusia 5 tahun karena menjadi penyembah murni Tuhan. Ia adalah putra pertama Hiranyakasipu dan ibunya bernama Kayadhu. Maharaja Prahlada adalah seorang otoritas dalam bakti kepada Tuhan karena ia berhasil membuat Sri Narasimhadewa membunuh ayahnya, yang memberikan contoh bahwa seorang ayah sekaligus harus disingkirkan dari jalan bakti jika sang ayah terbukti merupakan penghalang keras. Maharaja Prahlada memiliki 4 putra dan yang sulung Wirocana adalah ayah Maharaja Bali yang disebutkan sebelumnya. Sejarah mengenai kegiatan Maharaja Prahlada diuraikan dalam Skanda 7 Srimad Bhagavatam. Selanjutnya Sloka 26. Rajarshinang janayita sasta cotpatagaminang nigrahita kaleresa bhuvo dharmasya karanat. Artinya, anak ini akan menjadi ayah dari raja-raja yang akan seperti para resi. Untuk kedamaian dunia dan untuk kepentingan dharma, ia akan menjadi penghukum para koruptor dan orang-orang yang suka berselisih. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Orang yang paling bijaksana di dunia adalah seorang penyembah Tuhan. Para resi disebut sebagai orang bijak, dan terdapat berbagai tipe orang bijak untuk berbagai cabang pengetahuan. Oleh karena itu, jika seorang raja atau kepala negara bukan orang yang paling bijaksana, dia tidak akan bisa mengendalikan semua orang bijak lainnya yang ada di negaranya. Dalam garis keturunan raja-raja dalam keluarga Maharaja Yudhishthira, semuanya tanpa terkecuali adalah orang paling bijak pada zamannya masing-masing. Dan demikian pula yang diramalkan mengenai Maharaja Pariksit dan putranya yang bernama Maharaja Janamejaya yang masih belum lahir. Raja-raja bijak seperti itu mampu menjadi penghukum orang-orang yang menjadi kaya secara mendadak atau koruptor, serta membasmi Kali atau orang-orang yang suka bertengkar. Seperti yang akan menjadi jelas pada bab berikutnya, Maharaja Pariksit hendak membunuh kepribadian Kali yang berusaha membunuh seekor sapi, simbol kedamaian dan adharma.
simbol kedamaian dan dharma. Gejala-gejala kali adalah 1. Anggur, minuman keras. 2. Hubungan seks, perjudian. Dan 4. Rumah-rumah jagal, penyembelihan binatang. Para penguasa yang bijak dari semua negara harus mengambil pelajaran dari Maharaja Pariksit tentang bagaimana cara memelihara kedamaian dan moralitas dengan cara menghukum keras para koruptor dan orang-orang yang suka bertengkar, yang gemar menikmati minuman keras, hubungan seks yang tidak sah, berjudi, dan makan daging yang dihasilkan oleh rumah-rumah jagal yang dikembangkan secara masif dan sistematis. Pada zaman kali ini, izin reguler dikeluarkan untuk memelihara berbagai departemen yang selalu merupakan sumber keributan. Jadi, bagaimana mereka bisa mengharapkan kedamaian dan moralitas di dalam negara? Karena itu, para pemimpin negara seharusnya mengikuti prinsip-prinsip untuk menjadi lebih bijak dengan cara melakukan pelayanan kepada Tuhan, dengan menghukum para pelanggar disiplin, dan dengan membasmi sampai ke akar-akarnya gejala-gejala keributan seperti yang disebutkan di atas. Jika kita ingin membuat api unggun, kayu bakar yang kita gunakan haruslah kering. Kayu bakar yang basah tidak dapat membuat kobaran api karena bertentangan sifat. Kedamaian dan moralitas bisa tumbuh subur, menyala-nyala, hanya dengan diterapkannya prinsip-prinsip dharma seperti yang dijalankan oleh Maharaja Pariksit dan para pengikutnya. Selanjutnya, sloka 27. Takshakat atmano mrityu vija putro pasarjitat prapatyata upashrutya mukta sangga padang harehe. Artinya, setelah mendengar tentang kematiannya yang akan disebabkan oleh gigitan seekor burung berkepala ular yang diutus oleh putra seorang Brahmana, ia akan melepaskan dirinya dari ikatan material dan berserah diri kepada personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya ia berlindung. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Terikat kepada keduniawian dan berserah diri di bawah kaki Padma Tuhan adalah dua sikap yang saling bertolak belakang. Terikat kepada material adalah suatu kebutuhan atau alpa akan adanya kebahagiaan spiritual di bawah perlindungan Tuhan. Pelayanan bakti kepada Tuhan selama kita berada di dunia material merupakan suatu cara untuk mempraktikkan hubungan rohani kita dengan Tuhan. Dan selekas seseorang mematangkan pelayanan baktinya, selekas itu pula ia terbebas sepenuhnya dari semua ikatan material dan memenuhi syarat untuk pulang kembali kepada personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. Maharaja Pariksit secara khusus terikat kepada Tuhan sejak awal pembentukan badannya di dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, ia senantiasa berada di bawah perlindungan Tuhan. Yang disebut-sebut sebagai peringatan dan kematiannya dalam waktu 7 hari sejak dikutuk oleh putra seorang Brahmana adalah sebuah berkat tersendiri baginya yang memungkinkan ia mempersiapkan diri untuk pulang kembali kepada Tuhan. Oleh karena dirinya senantiasa dilindungi oleh Tuhan, pastilah ia bisa menghindar dari kutukan konyol itu atas karunia Tuhan. Namun, ia tak ingin menggunakan haknya karena bukan berusia panjang yang ia harapkan. Justru ia membalikkan keadaannya yang malang menjadi sebuah karunia besar. Selama 7 hari berturut-turut, ia kusuk mendengarkan Srimad Bhagavatam dari sumber yang absah. Dan dengan demikian, ia berelasi penuh dengan Tuhan melalui kesempatan tersebut. Selanjutnya, sloka 28. Jigya shitat maya tarthyo munir biasa syudat asyaw itwidang ripaganggayang yasyatyadha kuto bhayam. Artinya, setelah bertanya mengenai pengetahuan yang benar tentang sang diri kepada putra Vyasadewa yang akan menjadi seorang filsuf besar, ia akan melepaskan segala ikatan material dan mencapai kehidupan yang bebas dari rasa takut. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Peningkatan pengetahuan material
identik dengan kemerosotan pengetahuan tentang sang spirit. Filsafat berarti upaya pencarian pengetahuan yang benar mengenai sang spirit itu atau pengetahuan keinsyafan diri. Tanpa keinsyafan diri, filsafat merupakan spekulasi yang tanpa makna atau kering, atau hanya sebagai pemboros waktu dan energi saja. Pengetahuan yang benar mengenai sang diri itu telah disediakan di dalam Srimad Bhagavatam, dan cukup dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam itu, maka pendengarnya pun dapat terbebas dari ikatan material dan masuk ke wilayah kerajaan Tuhan yang tanpa rasa takut. Dunia material ini penuh dengan kecemasan. Penghuninya selalu merasa takut sebagaimana halnya di sebuah penjara. Di sebuah penjara, tak seorang pun yang bisa melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di sana. Dan melanggar peraturan berarti perpanjangan masa di tahanan. Demikian pula dalam eksistensi material ini, kita selalu merasa takut. Rasa takut ini disebut kecemasan. Semua makhluk dalam kehidupan material ini, dalam segala spesies dan berbagai kehidupan, penuh kecemasan, baik melanggar ataupun tidak melanggar hukum alam. Pembebasan atau mukti berarti menjadi bebas dari kecemasan yang tanpa henti ini. Ini hanya mungkin terjadi apabila kecemasan ini diubah menjadi pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Srimad Bhagavatam memberikan kesempatan kepada kita untuk membalikan keadaan cemas itu menjadi sebuah kedamaian dalam ranah spiritual. Hal ini bisa terjadi dalam pergaulan dengan seorang filsuf terpelajar seperti Sukadewa Goswami yang telah mengisapi jati dirinya, putra agung Sri Vyasadewa. Pasca menerima peringatan akan kematiannya, Maharja Pariksit membalikan keadaan cemasnya menjadi berkah yang membahagiakan dengan cara bergaul dengan insan agung seperti Sukadewa Goswami dan akhirnya meraih kemenangan yang konkret, yaitu pembebasan. Ada semacam penipuan terorganisasi dalam kegiatan membacakan dan mendengarkan Srimad Bhagavatam. Ada semacam penipuan terorganisasi dalam kegiatan membacakan dan mendengarkan Srimad Bhagavatam oleh orang-orang yang menjadikan acara ini sebagai profesinya. Dan para pendengar dibodohi bahwa mereka akan terbebaskan dari belenggu ikatan material dan mencapai kehidupan yang damai tanpa rasa takut. Mendengarkan Srimad Bhagavatam dari pembaca profesional seperti itu bisa menyesatkan. Oleh karena itu, kita harus menghindari acara Bhagavatam Saptaha semacam itu. Pembacaan ayat-ayat Bhagavatam oleh orang-orang yang memungut bayaran dari pendengarnya, ia dijadikan sebagai mata pencariannya untuk kesenangan indera. Selanjutnya, sloka 29. Iti ragya upadishya viprajata kako widaha labda pacitaya syarve prati jagmu swakan grihan. Artinya, dengan demikian mereka yang ahli dalam pengetahuan astrologi dan pelaksanaan upacara kelahiran memberitahukan Raja Yudhistira tentang sejarah masa depan anaknya. Kemudian, setelah menerima pemberian secara berlimpah, mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sumber dari segala pengetahuan adalah kitab-kitab Weda, baik bagi pengetahuan material maupun bagi pengetahuan spiritual. Tetapi pengetahuan tersebut keduanya dimaksudkan sebagai sarana penyempurnaan keinsafan spiritual. Dengan kata-kata lain, kitab-kitab Weda adalah penuntun umat manusia yang beradab dalam segala hal. Kehidupan manusia adalah sebuah kesempatan langka bagi sang jiwa agar dapat terbebas dari segala penderitaan badani. Oleh karena itu, kitab-kitab Weda disediakan untuk membimbing umat manusia dengan tepat, baik dalam hal kebutuhan material maupun spiritual. Golongan orang cerdas tertentu yang membaktikan dirinya terutama dalam pengetahuan kitab-kitab Weda disebut para wipra atau lulusan pengetahuan Weda. Terdapat berbagai cabang pengetahuan dalam kitab-kitab Weda, yang mana astrologi dan patologi merupakan dua cabang utama yang diperlukan oleh rakyat kebanyakan. Jadi, orang-orang cerdas itu umumnya dikenal sebagai para Brahmana, menyerap keseluruhan berbagai cabang pengetahuan Weda untuk membimbing masyarakat. Bahkan, bagian ilmu militer atau Dhanur Weda juga dikuasai oleh orang-orang cerdas tersebut.
Dan para Wipra juga merupakan guru-guru di bidang pengetahuan ini, seperti halnya Dronacharya, Kripacharya, dan yang lainnya. Kata Wipra yang disebut di sini memiliki arti penting. Terdapat sedikit perbedaan antara para Wipra dan para Brahmana. Para Wipra adalah orang-orang yang ahli dalam hal karma kanda atau kegiatan berpahala, penuntun masyarakat manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan badani. Sedangkan para Brahmana ahli dalam hal-hal pengetahuan spiritual dalam hal-hal yang transendental. Bagian pengetahuan ini disebut Gyana Kanda, dan di atas ini ada Upasana Kanda. Puncak dari Upasana Kanda adalah bhakti kepada Sri Vishnu. Dan ketika pengetahuan para Brahmana berada pada puncak kematangannya, mereka disebut Vaishnava. Pemujaan kepada Vishnu adalah bentuk pemujaan tertinggi. Para Brahmana tingkat tinggi adalah para Vaishnava yang tekun dalam pelayanan cinta kasih rohani kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan demikian Srimad Bhagavatam yang merupakan sains bakti dicintai oleh para Vaishnava. Kemudian seperti dijelaskan pada awal Srimad Bhagavatam, kitab ini adalah buah matang dari pohon-pohon pengetahuan Weda dan merupakan pembahasan yang lebih tinggi di atas ketiga kanda, yaitu karma, gyana, dan upasana. Di kalangan para ahli karma kanda, para Wipra yang ahli di bidang jataka adalah para astrolog yang kompeten, yang mampu menceritakan semua sejarah masa depan seorang bayi yang baru lahir hanya berdasarkan perhitungan waktu atas konstelasi bintang-bintang atau lagna. Para jataka Wipra seperti itu hadir saat kelahiran Maharaja Pariksit dan kakeknya Maharaja Yudhishthira, memberikan para Wipra tersebut derma berupa emas, tanah, desa-desa, biji-bijian, dan kebutuhan hidup lainnya, yang juga termasuk sapi-sapi dalam jumlah yang banyak. Dibutuhkan adanya Wipra-Wipra seperti itu dalam struktur sosial masyarakat, dan merupakan kewajiban negara untuk memfasilitasi kenyamanan hidup mereka seperti yang diatur dalam tata aturan Veda. Para Wipra yang ahli seperti itu difasilitasi secara layak oleh negara, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan gratis kepada orang kebanyakan. Dan dengan demikian bagian pengetahuan Weda ini bisa tersedia bagi semua orang. Selanjutnya sloka 30. Sa esa loke vikyatah Pariksit itiyat Prabhu Purvam dristam anudyayan Parikseta nareshviha. Artinya, jadi putranya akan termasyhur di dunia sebagai Pariksit yang mengamati, memeriksa, karena ia akan datang untuk memeriksa semua manusia dalam pencariannya terhadap sosok yang pernah dilihatnya sebelum kelahirannya. Dengan demikian, ia akan datang untuk senantiasa memikirkan dia, Tuhan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaja Pariksit, insan yang sangat beruntung, mendapat kesan tentang Tuhan bahkan ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Dan dengan demikian, kenangannya terhadap Tuhan terus-menerus bersamanya. Sekali kesan mengenai wujud rohani Tuhan mantap dalam pikiran, orang tidak akan bisa melupakan Tuhan dalam keadaan apapun. Sang bayi Pariksit setelah keluar dari kandungan mempunyai kebiasaan mengamati setiap orang untuk melihat apakah orang tersebut sosok yang sama yang pertama kali dia lihat dalam kandungan. Namun tidak seorang pun yang akan sama, apalagi lebih memikat daripada Tuhan. Dan karena itu ia tidak pernah menerima siapapun. Namun Tuhan senantiasa bersamanya, karena dalam mengamati setiap orang ia selalu memikirkan Tuhan. Dan dengan demikian Maharaja Pariksit selalu tekun dalam bhakti kepada Tuhan dengan cara selalu ingat kepada Tuhan. Pernyataan Srila Jiwa Goswami sehubungan dengan hal ini adalah bahwa setiap anak jika diberikan sebuah kesan tentang Tuhan sejak masih kanak-kanak pasti menjadi seorang pecinta Tuhan yang agung seperti Maharaja Pariksit. Orang mungkin tidak seberuntung Maharaja Pariksit yang berkesempatan melihat Tuhan di dalam kandungan ibunya. Namun sekalipun seorang tidak seberuntung itu, dia bisa menjadi demikian apabila orang tuanya menginginkannya. Sehubungan dengan hal ini, ada sebuah contoh praktis dalam kehidupan pribadi saya. Ayah saya adalah seorang penyembah murni Tuhan. Dan ketika saya
Masih berusia 4 tahun, 5 tahun, ayah memberikan sepasang arca, Radha dan Krishna kepada saya. Dalam sikap bermain-main, saya sering memuja arca-arca ini bersama saudara perempuan saya. Dan saya sering menirukan upacara yang dilakukan di kuil Radha Govinda dekat rumah kami. Dengan senantiasa mengunjungi kuil ini dan mencontoh upacara-upacara di sana dan melaksanakan ritual terhadap arca-arca mainan itu, saya mengembangkan hubungan yang alami dengan Tuhan. Ayah saya sering menyaksikan semua upacara yang saya lakukan sesuai keadaan saya pada waktu itu. Belakangan, aktivitas ini terhenti karena kesibukan-kesibukan saya di sekolah dan di kampus, dan saya berhenti sama sekali mempraktikannya. Tetapi pada masa remaja saya, ketika saya bertemu dengan guru spiritual saya, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, kembali saya menghidupkan kebiasaan lama saya. Dan arca-arca mainan yang sama menjadi arca-arca yang saya puja dengan mengikuti aturan-aturan yang benar. Ini terus berlanjut sampai pada titik di mana saya meninggalkan hubungan keluarga. Dan saya senang bahwa ayah saya yang begitu murah hati telah memberikan kesan pertama yang kemudian berkembang menjadi pelayanan bakti yang teratur berkat beliau yang maha berkarunia. Maharaja Prahlada juga menyatakan bahwa kesan akan hubungan ketuhanan seperti itu harus ditanamkan sejak usia dini. Jika tidak, seseorang bisa kehilangan kesempatan dalam bentuk kehidupan manusia ini yang sangat berharga walau bersifat sementara, seperti juga bentuk kehidupan lainnya. Selanjutnya, sloka 31. Saraja putra wawridhe asu sukla iwo dupa apuryamana pitribi kasta bir iwaso waham. Artinya, ibarat bulan yang bertambah besar dari demi hari selama 14 hari menjelang purnama, demikian pula putra mahkota Pariksit dalam waktu singkat tumbuh dengan cemerlang di bawah asuhan dan fasilitas-fasilitas lengkap dari para kakek pembimbingnya. Selanjutnya, sloka 32. Yaksha mano swamedena gyati droha jiha saya raja labda dano dadyo nanya trakara dandayo. Artinya, juga pada saat itu Raja Yudhistira mempertimbangkan untuk mengadakan upacara korban suci kuda agar terbebas dari dosa-dosa yang timbul dari pertempuran dengan kerabat keluarga. Namun ia menjadi agak cemas tentang bagaimana cara mendapatkan biaya karena tidak ada dana lebih di luar pemasukan pajak dan denda. Penjelasan: seperti halnya para Brahmana dan para Wipra mempunyai hak untuk disubsidi oleh negara, kepala negara mempunyai hak untuk memungut pajak dan denda dari para warga. Pasca perang Kurukshetra, keuangan negara terkuras habis, dan karena itu tidak ada dana lebih kecuali dari pemungutan pajak dan denda. Dana hanya cukup untuk membiayai anggaran negara, dan karena tidak memiliki dana lebih, sang raja cemas mempertimbangkan cara mendapatkan dana dengan cara-cara yang lain dalam rangka melaksanakan upacara korban suci kuda. Maharaja Yudhistira hendak melaksanakan upacara ini atas perintah dari Bhisma Dewa. Selanjutnya, sloka 33. Tad abhipretam alaksya brata rocyuta choditaha danang brahinang ajarur udi camdi siburisaha. Artinya, karena mengerti keinginan hati sang raja, saudara-saudaranya seperti yang disarankan oleh Sri Krishna yang tidak pernah gagal mengumpulkan kekayaan yang cukup dari daerah utara yang ditinggalkan oleh Raja Maruta. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaja Maruta salah satu dari penguasa-penguasa besar di dunia. Sebelum memerintahkan Maharaja Yudhistira, ia sudah lama memerintah dunia. Maruta adalah putra Maharaja Aviksit dan merupakan penyembah besar putra Dewa Matahari, dikenal sebagai Yamaraja. Saudaranya,
Sanwarta merupakan pendeta tandingan Brihaspati yang agung, pendeta terpelajar para dewa. Maharja Maruta menyelenggarakan sebuah korban suci yang disebut Sankara Yagya yang membuat Tuhan begitu puas sehingga memberikan kepadanya satu puncak gunung yang terdiri dari emas. Puncak emas ini bertempat di wilayah pegunungan Himalaya dan para petualang modern bisa mencoba untuk menemukannya di sana. Maharja Maruta adalah seorang penguasa yang sangat perkasa sehingga pada hari terakhir pelaksanaan korban suci, para dewa dari planet-planet lainnya seperti Indra, Chandra, dan Brihaspati datang berkunjung ke istananya. Ia memiliki puncak emas dalam wilayah kekuasaannya. Karena itu, ia memiliki cukup banyak cadangan emas. Tudung altar korban suci itu seluruhnya terbuat dari emas. Dalam penyelenggaraan ritual suci sehari-hari, ia mengundang beberapa penduduk Wayu Loka atau planet-planet udara sebagai juru masak bagi keperluan upacara. Para dewa yang menghadiri ritual itu dipimpin oleh Wiswadewa. Dengan dilakukannya kegiatan saleh tanpa henti itu, ia mampu mengusir segala jenis penyakit dari lingkungan kerajaannya. Semua penghuni planet yang lebih tinggi seperti Dewa Loka dan Pitri Loka puas kepadanya atas upacara-upacara korban suci yang besar. Ada banyak hari yang bertuah yang ia gunakan untuk mendermakan benda-benda perabotan rumah tangga seperti tempat tidur, tempat duduk, gerobak angkut, dan emas dalam jumlah yang cukup kepada para Brahmana terpelajar. Atas keikhlasannya dalam berderma dan melakukan ritual korban suci yang tak terhitung banyaknya, Raja Surga Indradewa sangat puas kepadanya dan selalu mengharapkan kesejahteraannya. Semua kegiatan salehnya telah membuat dirinya awet muda sepanjang hidupnya dan memerintah dunia selama 1000 tahun. Didampingi oleh rakyat yang merasa puas, menteri-menteri, istri sah, putra-putra dan saudara-saudara. Bahkan Sri Krishna turut memuji semangatnya dalam melakukan perbuatan-perbuatan saleh. Maharja Maruta menyerahkan putri tunggalnya kepada Maharsi Angira, dan atas berkat sang resi ia diangkat ke kerajaan surga. Pertama-tama ia memilih Brihaspati yang terpelajar itu sebagai pengatur korban sucinya. Namun sang dewa menolak penunjukan tersebut karena sang raja adalah seorang manusia, makhluk dari bumi ini. Maharja Maruta menyayangkan hal ini, namun atas saran Narada Muni yang menunjuk Samwarta untuk melakukan tugas itu dan ia sukses dalam misinya. Kesuksesan suatu jenis korban suci tertentu bergantung sepenuhnya pada pendeta pelaksananya. Pada zaman ini, semua jenis korban suci telah dilarang karena tidak ada pendeta yang kompeten di kalangan orang-orang disebut-sebut para Brahmana, yang menjadi Brahmana karena hanya keturunan Brahmana tanpa memiliki kualifikasi kebrahmanaan. Karena itu, pada zaman kali saat ini, hanya satu jenis korban suci yang direkomendasikan, yakni Sankirtana Yagya, seperti yang diprakarsai oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Selanjutnya, sloka 34. Tena Shambrita Sambaro Dharma Putro Yudhishthiraha Vajimeda Istribirbito Yagyai Samajaya Darim. Artinya, dengan kekayaan tersebut, sang raja sanggup menyediakan bahan-bahan untuk 3 korban suci kuda. Demikianlah Raja Yudhishthira yang saleh, yang merasa sangat cemas setelah perang Kurukshetra, memuaskan Sri Hari, personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaja Yudhishthira adalah raja saleh yang ideal dan terpuji. Namun masih saja ia merasa gundah pasca perang Kurukshetra karena terjadinya pembunuhan massal dalam pertempuran itu, yang semua dilakukan semata-mata untuk menobatkan dirinya di atas tahta kerajaan. Oleh karena itu, dia merasa bertanggung jawab atas semua dosa yang terjadi dalam peperangan tersebut. Dan agar terbebas dari segala dosa ini, ia ingin melaksanakan 3 korban suci, yang mana kuda-kuda dipersembahkan di altar pemujaan. Sebuah korban suci seperti itu memerlukan biaya yang sangat besar. Bahkan Maharja Yudhishthira sekalipun harus mengumpulkan sejumlah emas yang diperlukan
itu dari peninggalan Maharaja Maruta dan dari para Brahmana yang telah diberikan emas sebagai derma oleh Raja Maruta. Para Brahmana terpelajar tidak sanggup membawa pergi seluruh tumpukan emas yang diberikan oleh Maharaja Maruta, dan karena itu mereka meninggalkan bagian terbesar dari pemberian itu, dan Maharaja Maruta pun tidak mengambil kembali timbunan emas yang telah didermakan tersebut. Selain itu, semua piring emas dan perangkat-perangkat lainnya yang digunakan dalam korban suci juga dibuang ke tempat sampah, dan semua timbunan emas itu tetap sebagai harta karun yang tak bertuan untuk jangka waktu yang lama, sampai Maharaja Yudhishthira mengumpulkannya untuk tujuan mulianya. Sri Krishna menyarankan kepada saudara-saudara Maharaja Yudhishthira untuk mengumpulkan harta tak bertuan itu, karena harta itu termasuk milik sang raja. Hal yang lebih mengagumkan ialah bahwa tak seorang warga negara pun yang mengambil emas yang tak bertuan itu demi kepentingan perusahaan industri atau hal semacamnya. Ini berarti bahwa warga negara sudah puas sepenuhnya dengan segala kebutuhan hidupnya, dan karena itu mereka tidak berhasrat untuk menerima hasil-hasil dari perusahaan untuk kepuasan indera. Pengambilan harta karun itu oleh Maharaja Yudhishthira juga semata-mata untuk melaksanakan korban suci dan untuk menyenangkan hati personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Hari. Jika bukan untuk tujuan itu, ia pun tidak berhasrat untuk mengumpulkannya sebagai kekayaan negara. Orang harus menarik pelajaran dari tindakan Raja Yudhishthira itu. Ia merasa takut akan dosa-dosa yang dilakukan dalam pertempuran, dan karena itu ia ingin memuaskan sang otoritas tertinggi. Ini menandakan bahwa dosa-dosa yang tak disengaja terjadi dalam pelaksanakan tugas kita sehari-hari. Dan untuk menangkal bahkan kejahatan yang tidak sengaja seperti itu, orang harus mempersembahkan korban-korban suci seperti yang dianjurkan dalam kitab-kitab suci yang diwahyukan. Tuhan bersabda di dalam Bhagavad Gita, Yagyarthat karmano nyatro loko yam karma bandanaha, bahwa agar seorang terbebas dari dampak segala perbuatan berdosa, baik yang disadari maupun yang tidak disengaja, yang mungkin terjadi, ia dianjurkan untuk melakukan penyucian diri mengikuti pertunjukan kitab suci. Dengan berbuat demikian, ia terbebas dari segala jenis dosa. Namun, bagi yang tidak melakukan penembusan dosa itu dan hanya berbuat untuk kepentingan sendiri atau kepuasan indera, harus menanggung segala akibat dari dosa-dosa yang tercipta. Karena itu, tujuan utama pelaksanaan korban suci adalah memuaskan Yang Maha Kuasa. Sri Hari, pelaksanaan korban suci itu mungkin berbeda satu sama lain menurut waktu, tempat, dan budaya setempat. Namun, tujuan utamanya adalah satu dan sama pada setiap waktu dan dalam segala keadaan, yaitu memuaskan Yang Maha Kuasa, Sri Hari. Itulah yang dimaksudkan dengan berbuat saleh dan cara mendamaikan pikiran sehingga meluas ke seluruh dunia. Maharaja Yudhishthira melakukan semua ini sebagai raja saleh yang ideal di dunia ini. Jika Maharaja Yudhishthira yang saleh itu pun merasa sangat berdosa dalam hal menjalankan tugasnya yang demi penegakan kebenaran, lalu apa yang dapat dikatakan terhadap pemerintahan yang tidak beriman di zaman kali yang melegalkan pembunuhan terhadap manusia dan binatang? Selain itu, mereka juga tidak tahu cara yang benar melakukan ritual penebusan dosa, yakni memuaskan hati Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, hanya dapat membayangkan betapa besarnya dosa yang terkumpul, baik dosa yang disadari ataupun yang tidak. Karena itulah dinyatakan di dalam Bhagavatam bahwa tugas utama manusia adalah memuaskan Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan tugas kewajiban setiap individu. Bhagavatam skanda 1 bab 2 sloka 13. Biarlah setiap orang dari tempat atau komunitas manapun dan apapun kasta dan keyakinannya tekun dalam tugas kewajibannya masing-masing, apapun bentuknya. Tetapi yang harus mereka sepakati adalah menjadikan kewajiban mereka sebagai korban suci untuk kepuasan Yang Maha Kuasa, sebagaimana dianjurkan dalam kitab-kitab suci yang terdapat di suatu tempat, di suatu masa, dan di suatu budaya tertentu. Di dalam kesusastraan Weda, cara yang dianjurkan pada kali juga ini adalah memuji keagungan Tuhan dengan cara menyanyikan nama-nama sucinya, yaitu nama suci Krishna,
Kirtanat ewa Krishnaya mukta sanggah param rajet tanpa berbuat kesalahan. Cara tersebut dapat membebaskan praktisinya dari segala dosa hingga kesempurnaan tertinggi kehidupan, yaitu pulang kembali kepada Tuhan, pasti tercapai. Kita telah membahas hal ini lebih dari sekali di berbagai bagian sastra agung ini, terutama pada bagian pendahuluan dengan menguraikan kisah hidup Sri Chaitanya Mahaprabhu secara garis besar. Dan demi tetap mengulangi hal yang sama ini dengan harap dapat diserap oleh masyarakat demi kedamaian dan kesejahteraan mereka, Tuhan telah menyatakan secara gamblang di dalam Bhagavad Gita bagaimana caranya memuaskan Dia, dan cara tersebut telah diperagakan secara nyata pada kehidupan dan kegiatan pengajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yagya-yagya atau korban suci, pemuas hati yang maha kuasa, Sri Hari, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, penghapus segala dosa, yang diperagakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu itu adalah cara yang sempurna untuk dilakukan di zaman kegelapan yang penuh pertengkaran ini. Maharja Yudhishthira pun harus berjuang keras untuk mendapatkan emas yang banyak sebagai penjamin ketersediaan perlengkapan yagya kuda di zaman yang serba berkecukupan itu. Lalu apa yang dapat kita lakukan dalam usaha menyelenggarakan yagya yang sekelas itu di zaman yang serba kekurangan dan kelangkaan emas ini? Kini untuk menggulirkan perekonomian, logam mulia emas itu sudah digantikan oleh kertas yang diberi nilai tertentu hasil dari peradaban modern ini, sehingga tidak kondusif bagi kita untuk menyelenggarakan ritual penebusan dosa seperti yang dilakukan oleh Maharaja Yudhishthira, baik secara individu maupun secara kolektif, atau bahkan jika didukung oleh pengeluaran negara. Cara yang cocok untuk zaman ini adalah cara yang direkomendasikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, inkarnasi Tuhan yang Maha Esa berdasarkan sastra. Cara itu tidak memerlukan biaya sama sekali, namun mampu memberikan manfaat yang lebih besar daripada cara-cara penyelenggara yagya-yagya lainnya yang mahal. Yagya korban suci kuda atau yagya korban suci sapi yang disebutkan di dalam Weda jangan pernah disamakan dengan pembantaian binatang. Sebaliknya, binatang-binatang yang dipersembahkan dalam yagya itu kehidupannya diperbarui berkat kekuatan rohani perafalan ayat-ayat Weda yang jika diucapkan secara tepat berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang awam. Perubahan ke arah kemajuan yang dialami oleh binatang korban tersebut akan menjadi testimoni bagi kesaktian seluruh perafalan mantra-mantra Weda. Orang yang disebut-sebut sebagai Brahmana atau pendeta zaman ini tidak sanggup merafalkan mantra-mantra Weda secara akurat seperti itu. Keturunan-keturunan dari keluarga-keluarga yang menjalani kelahiran kedua atau inisiasi tidak lagi terlatih seperti leluhur-leluhur mereka. Dan dengan demikian mereka pun dianggap golongan sudra juga, atau orang yang lahir baru sekali. Orang yang lahir sekali tidak layak mengucapkan ayat-ayat Weda, dan karena itu tidak ada manfaat nyata dari pengucapan ayat-ayat yang asli untuk menyelamatkan keadaan mereka. Sri Chaitanya Mahaprabhu memprakarsai gerakan Sankirtana atau Yagya untuk segala tujuan praktik. Dan yang paling dianjurkan bagi orang-orang zaman sekarang ini adalah mengikuti cara mudah dan pasti ini. Selanjutnya, sloka 35. Ahuto bhagavan ragya yajayitva dvijair nripam uwasaka ticin masyan suhridam priyakam yaya. Artinya, Sri Krishna sendiri diundang untuk menghadiri korban suci itu oleh Maharaja Yudhishthira. Oleh karena itu, Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, memastikan bahwa upacara itu dilaksanakan oleh para Brahmana yang memenuhi syarat yang lahir 2 kali. Setelah itu, untuk menyenangkan para kerabat Sri Krishna tinggal di sana selama beberapa bulan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Krishna diundang oleh Maharaja Yudhishthira untuk mengawasi pelaksanaan yagya, dan Sri Krishna demi memenuhi keinginan saudara misalnya yang lebih tua memastikan pelaksanaan yagya oleh para Brahmana terpelajar yang telah menjalani kelahiran kedua. Hanya karena lahir dalam keluarga seorang Brahmana tidak membuat seorang memenuhi syarat untuk melaksanakan yagya-yagya.
Seseorang harus menjalani kelahiran kedua melalui latihan yang benar dan menjalani inisiasi dari acarya yang bona fide. Keturunan-keturunan keluarga Brahmana yang lahir sekali setingkat dengan para sudra yang lahir sekali atau belum diinisiasi, dan para Brahma Bandu seperti itu, atau keturunan-keturunan yang lahir sekali dan tidak memenuhi syarat, harus ditolak dari segala tujuan keagamaan atau pelaksanaan ketentuan Weda. Demi keberhasilan upacara, Sri Krishna dipercayakan sebagai pengawas diikutinya aturan-aturan ini. Dan karena Krishna sempurna, Krishna dapat memastikan bahwa yagya itu akan dilaksanakan oleh para Brahmana yang telah menjalani kelahiran kedua yang bona fide. Selanjutnya, sloka terakhir dari bab 12 dari skanda 1 ini, kelahiran Maharaja Pariksit. Sloka 36. Tato ragya byanugyata Krishna yasaha bandubihi yayodwara watim brahman sarjuno yadubir brataha. Artinya, wahai Saunaka, setelah itu, setelah berpamitan kepada Raja Yudhistira, Draupadi, dan kerabat lainnya, Sri Krishna berangkat menuju kota Dwaraka, didampingi oleh Arjuna dan anggota-anggota dinasti Yadu lainnya. Demikianlah berakhir penjelasan Bhakti Vedanta mengenai skanda 1 bab 12 Srimad Bhagavatam yang berjudul Kelahiran Maharaja Pariksit. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.